Pemilihan kepala daerah secara serentak di 270 lokasi di seluruh Indonesia akan dilaksanakan serentak 9 Desember 2020. Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang menganut sistem pemerintahan hukum dan demokrasi. Namun, seringkali terjadi kontroversi ketika pelaksanaan hukum di Indonesia tidak sejalan dengan proses demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Dalam sebuah negara demokrasi, salah satu pilar utamanya ialah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin kepala di suatu daerah. Apa jadinya ketika pesta demokrasi ini diselenggarakan di era pandemi, yang seharusnya semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan dilarang kegiatannya. Timbul banyak keresahan terkait penyelenggaraan pilkada di masa pandemi COVID-19. Apakah penyelenggara pilkada di era pandemi bertentangan dengan pelaksanaan hukum dan demokrasi? Bagaimana perspektif negara hukum Pancasila terhadap penyelenggaraan pilkada di era pandemi COVID-19? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terkait penyelenggaraan pilkada di era pandemi COVID-19 yang sejalan dengan karakteristik negara hukum Pancasila? Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Terdapat dua konsep terkenal mengenai negara hukum, yaitu vast touch dan rule of law. Namun konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan keduanya, karena konsepsi negara hukum Indonesia didasarkan pada ciri dan karakteristik Pancasila, yaitu semangat dan jiwa bangsa Indonesia. Adapun karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah yang pertama, suatu negara kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Yang kedua, negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Yang ketiga, religious nation state, yaitu konsep negara yang berketuhanan. Yang keempat, memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan sebagai cermin budaya masyarakat. Dan yang terakhir, basis pembentukan hukum nasional harus didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat universal dan netral. Hakikat demokrasi. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Teori demokrasi bentuk penyelenggaraan secara langsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Kemudian demokrasi pada masa Orde Lama 1950 sampai 1945. Macam-macam demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi transisi, dan demokrasi era reformasi. Hubungan hukum dan demokrasi. Negara demokrasi didasarkan pada kedaulatan rakyat. Segala tindakan yang berlaku di suatu negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini diwakilkan oleh DPR. DPR membentuk undang-undang bersama Presiden. Peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara harus disusun dengan cara demokrasi, sehingga kepentingan dan kesejahteraan rakyat tercapai. Pengambilan keputusan secara sepihak dan hanya mementingkan kepentingan penguasa dalam membuat sebuah peraturan hukum hanya akan menciptakan negara yang otoriter. Adanya keputusan kegiatan pilkada yang tetap diselenggarakan pada era pandemi COVID menjadi kontroversi. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Maka dari itu, pilkada diselenggarakan dengan menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Faktor terbesar yang membuat masyarakat gelisah diadakannya pilkada yaitu kampanye paslon. Kampanye paslon ditakutkan dapat menimbulkan klaster baru. Pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 120 Ayat 1 menyatakan bahwa pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan jika terjadi bencana non-alam dan gangguan lainnya. Maka,
Penyelenggaraan pilkada di masa pandemi bertentangan dengan hukum, namun tidak bertentangan dengan demokrasi karena masyarakat tetap memiliki hak pilih dan pemimpin dipilih melalui perolehan suara terbanyak. Hanya saja akan menghambat proses demokrasi karena banyak masyarakat akan memilih golput untuk menghindari keramaian. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah dengan menunda pelaksanaan pilkada serentak ini sampai masa pandemi usai. Perwakilan rakyat dapat berkoordinasi untuk memilih pemimpin sementara untuk menggantikan pemimpin daerah yang telah habis masa jabatannya sampai pilkada dapat dilaksanakan kembali. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada indikasi lebihnya kekuasaan yang melanggar aturan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penyelenggaraan pilkada di era pandemi bertentangan dengan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 120 Ayat 1. Namun tidak bertentangan dengan demokrasi karena masyarakat tetap memiliki hak pilih. Hanya saja menghambat proses demokrasi karena kemungkinan besar masyarakat akan memilih golput untuk menghindari keramaian. Yang kedua, berdasarkan perspektif negara hukum Pancasila, penyelenggaraan pilkada di era pandemi tidak mencerminkan karakteristik negara hukum Pancasila yang berkepastian dan berkeadilan. Yang ketiga, pemerintah seharusnya menunda pelaksanaan pilkada serentak sampai masa pandemi COVID-19 selesai demi kepentingan bersama sebagaimana karakteristik negara hukum Pancasila. Yang pertama, pemerintah kiranya lebih memperhatikan hukum yang ada agar tidak bertentangan dan menjadi kontroversi. Yang kedua, pemerintah diharapkan dapat melakukan pengkajian terlebih dahulu secara maksimal sebelum memutuskan untuk melaksanakan Pilkada 2020 di era pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, diharapkan pemerintah terus berusaha untuk memberantas kesenjangan yang ada sehingga keadilan dapat ditegakkan.